lan paring pepadanging jiwa kau. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya di konten Ruang Sekilas Film, Ruang Selfie, konten YouTube yang akan menyajikan jalan cerita film yang baru saja saya tonton. Dan saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru pertama kali singgah di konten ini. Semoga kalian betah dan semoga kalian suka. Dan seterusnya bagi kalian para penduduk bumi yang masih rebahan, butuh hiburan atau sedang lelah dari pekerjaannya, saya harap dengan menonton konten saya di episode kali ini bisa membuat kalian lebih terhibur, lebih rileks, terinspirasi, dan bisa dong bantu saya dengan mendukung keberadaan konten ini dengan menggerakkan jempol jarinya dengan berupa dukungan berupa like dan komentarnya. Gimana tidur kamu? Nyenyak banget tuh Mbak. Nah ya, Episode kali ini kita akan membahas atau mereview jalan cerita dari sebuah film produk Indonesia yang berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati, serial Desa Bunuh Diri. Jadi bagi kalian yang sudah pernah menonton serial yang pertama Aku Tahu Kapan Kamu Mati, ini adalah jalan cerita kelanjutannya. Film ini rilis pada tahun 2023, menceritakan tentang terjebaknya beberapa orang mahasiswa di sebuah kampung yang mencekam. Saking horornya, warga lain dari kampung sebelah tidak menyarankan beberapa orang mahasiswa ini untuk datang ke sana. Namun karena jalan cerita sudah disusun oleh sang produser, membuat mereka tetap masuk dan disinilah jalan cerita ini dimulai. Film Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini berdurasi kurang lebih 1 jam 48 menit. Adapun aktor yang bermain dalam film ini menghadirkan artis muda yang tentu saja saya rasa fotonya ada tersimpan di galeri HP kalian. Natasha Wilona, Marsha Auran, Giulio, Arca Septiansa, bahkan Ratu Felisa ikut main dalam film ini. Tidak hanya itu, artis sekelas seperti Jajang Senur mewarnai film horor ini. Dengan harapan tentu saja film ini terlihat lebih ciamik saat ditonton. Walaupun pada akhirnya saya menganggap bahwa film ini masih kurang bumbu sehingga masih kurang terasa sedap di greget beberapa scene-nya. itu loh. Oke teman-teman, tanpa banyak bicara, kita lanjut pada jalan cerita dari film review kali ini. Aku Tahu Kapan Kamu Mati, serial Desa Bunuh Diri. Semoga kalian betah dan semoga kalian suka. Selamat menonton. Sienna. Kelihatannya di sini baik-baik Film aja. ini dibuka dengan kagetnya Naya saat melihat Sienna, Windy, dan Rio datang ke kampung halamannya Rematuk. Namun belum sempat mereka berbasa-basi, ketiga mahasiswa ini diperlihatkan dengan kejadian seorang pengendara sepeda yang tiba-tiba tewas mengenaskan di depan mereka. Namun lebih heran lagi saat semua masyarakat terlihat biasa saja dengan peristiwa tersebut, seolah-olah hal itu biasa terjadi di tempat ini. Setelah melihat kejadian tersebut, ketiganya mencoba bertanya kepada Mbak Naya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mbak Naya terlihat enggan untuk menceritakan tentang misteri yang menyelimuti di kampung tersebut. Singkat cerita, Mbak Naya pun bertanya kepada ketiganya tentang tujuan mereka datang. Singkat cerita, mereka hanya penasaran kenapa Mbak Naya tiba-tiba hilang dan pulang kampung. Tidak lama kemudian, sahabat Mbak Naya yang bernama Laras mencoba memberitahukan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh saling terpisah dan harus selalu bersama-sama. Tiba-tiba telinga Windy berdengung dan pada malam harinya, Windy seolah-olah kehilangan kesadarannya. Saat dia sedang duduk sendirian, dia mengambil sebuah pisau secara tidak sadar. Dia pun mencoba melukai tangannya. Beruntung Sienna dan Rio datang di waktu yang tepat dan membuat Windy kembali sadar. Melihat hal ini, Windy pun semakin pusing dengan apa yang barusan terjadi dan memilih tidur di kamarnya. Pada malam hari itu, Mbak Naya mengajak Sienna dan Rio untuk menghadiri acara di balai kampung. Di tengah perjalanan, Sienna melihat Ibu Rati sedang bersiap-siap untuk ikut acara di tempat tersebut. Scene kemudian berganti, memperlihatkan Windy yang sedang sedih karena dicueki oleh Sienna dan Rio. Namun tiba-tiba Windy dikagetkan dengan kehadiran makhluk halus yang mencoba untuk mengganggunya. Sementara itu di tempat acara, suasana tampak ramai dengan suasana penuh dengan keakraban. Namun suasana ini tiba-tiba pecah dengan teriakan dari Windy yang berlari di antara kerumunan orang-orang yang sedang duduk di balai kampung.
Saudara-saudara, Mendengar jeritan Windy membuat Sienna dan Rio pun kaget. Rio dan Sienna pun segera mencari keberadaan Windy. Dan alangkah kagetnya saat Rio mendapati Windy hendak bunuh diri di sebuah tali gantungan. Melihat hal ini, Windy pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri seolah-olah dia sedang dikejar oleh sesuatu. Dan saat Rio dan Sienna mencari keberadaan Windy, dia menemukan sosok anak laki-laki yang sedang terduduk terdiam. Dan alangkah kagetnya ketika dia mendapati bahwa anak laki-laki tersebut telah meninggal. Sienna sangat ketakutan dan kaget, sementara Masha berteriak sangat keras sehingga menimbulkan kehebohan yang membuat semua warga datang ke rumah tersebut. Dan ternyata di rumah tersebut adalah rumah milik Ibu Rati dan mendapati bahwa cucunya telah meninggal akibat gantung diri. Dan singkat cerita kemudian diceritakanlah bahwa kampung ini adalah kampung yang sangat misteri karena mendapati setiap panen ada saja masyarakat yang tiba-tiba kehilangan kesadarannya sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri. pungkasaning pisang tahu. Mereka bertiga pun diceritakan bahwa tanda-tanda orang yang kehilangan kesadaran dan bunuh diri adalah orang yang tiba-tiba memiliki tanda di sela-sela tangannya tersebut. Dan pada waktu itu Windy pun menyadari bahwa dirinya memiliki tanda yang sama dengan orang yang akan melakukan bunuh diri. Melihat hal ini, Windy pun mencoba untuk menggosok tangannya dan menghilangkan tanda bekas yang menyatakan bahwa dia akan menjadi orang selanjutnya yang akan melakukan ritual bunuh diri. Namun sayangnya sekali lagi Windy tidak bisa menghapus tanda tersebut. Adegan kemudian memperlihatkan kepala desa Remetuk yang sedang berdebat dengan anaknya yang bernama Laras. Laras sendiri adalah sahabat dari Naya. Singkat cerita, Laras ini mengatakan kepada ayahnya bahwa ketiga mahasiswa yang ada di rumah Naya seharusnya dipulangkan saja. Namun kepala desa mengatakan bahwa hal ini sudah menjadi sebuah takdir di mana mereka telah datang di kampung ini. Jadi semua salah bapak begitu? Hah? Singkat cerita, kepala desa ini lebih mempercayai bahwa peristiwa bunuh diri yang terjadi di desa yang tersebut adalah sebuah kejadian alami menjelang panen raya yang terjadi setiap tahunnya di desa tersebut. Setelah mengalami beberapa kejadian luar biasa di desa tersebut membuat hubungan Sienna dan Windy semakin renggang. Bahkan keduanya terlihat tidak lagi akrab sebelum mereka datang ke kampung tersebut. Tidak hanya itu, Sienna juga dikagetkan dengan kehadiran sosok makhluk yang ternyata terlihat dari cermin yang membuat Sienna sangat kaget. Adegan kemudian memperlihatkan Sienna, Windy, dan Rio menghadiri acara yang diadakan di kampung tersebut, yakni perayaan panen raya yang diadakan setiap tahunnya. Di tempat ini semua masyarakat terlihat sangat bergembira. Tidak ada raut wajah kesedihan walaupun beberapa waktu yang lalu baru saja terjadi beberapa kejadian yang luar biasa, yakni bunuh diri. Pada momen ini, Rio mencoba mengabadikan setiap acara tersebut dengan sebuah video yang dia rekam. Namun alangkah kagetnya saat dia mendapati sebuah boneka sawah yang terlihat seperti manusia. Tidak hanya itu, di tengah perayaan tersebut, Ibu Rati yang sedang bergoyang tiba-tiba melihat sosok makhluk yang membuatnya kembali kehilangan kesadaran dan membuatnya tiba-tiba melakukan bunuh diri. Naya dan yang lainnya mencoba menolong Ibu Rati, namun kondisinya tidak terselamatkan sehingga membuat Ibu Rati tewas di tempat. Rio sangat syok dengan peristiwa yang baru saja dia alami. Dia kemudian melihat kembali rekaman yang baru saja dia rekam di siang hari. Dan alangkah kagetnya ketika dia mendapati sosok makhluk yang terekam di kameranya tersebut. Dia pun secara tidak sengaja melihat makhluk tersebut ternyata hadir di ruangan itu. Rio kemudian terjatuh dan bersandar di sebuah dinding. Pecahan gelas kaca membuat Rio semakin kehilangan kesadaran. Dia kemudian mengambil potongan gelas kaca tersebut dan menempelkannya di dahinya. Secara tidak sadar dia melukai dirinya sendiri. Beruntung Sienna datang di waktu yang tepat dan mencoba mengembalikan kesadaran Rio. Setelah Sienna berhasil menyelamatkan Rio dari bunuh diri, dia pun menceritakan kepada Mbak Naya bahwa dirinya tidak lagi bisa melihat tanda-tanda kematian. Oh ya, untuk kalian ketahui ya bahwa Sienna ini memiliki kemampuan indigo untuk melihat tanda-tanda orang yang akan mati.
Dan pada momen ini kemudian Mbak Naya pun menceritakan sebuah rahasia tentang kampungnya dan dirinya, di mana dia menceritakan bahwa dirinya terpaksa harus keluar dari kampung ini beberapa tahun yang lalu setelah dia kehilangan salah seorang sahabatnya yang tiba-tiba meninggal akibat gantung diri. Pada momen itu Mbak Naya pun menceritakan bahwa gantung diri sang pemuda tersebut akibat dirinya yang dianggap sebagai pembawa sial atau orang yang membawa kutukan di kampung tersebut. Singkat cerita, Naya pun dihukum oleh kepala desa dan masyarakat untuk keluar dari kampung tersebut. Namun setelah bertahun-tahun dia keluar, rupanya kasus bunuh diri dan gantung diri tetap terjadi di kampung ini. Hingga akhirnya membuat Mbak Naya pun harus kembali ke kampung Remetuk mencari solusi yang terbaik bagi desanya itu. Setelah Sienna berhasil mengetahui rahasia dari Mbak Naya, pada malam harinya secara tidak sengaja Sienna melihat seorang lelaki tua yang sedang melakukan komat kami di sepanjang jalan desa tersebut. Pada waktu itu Sienna pun nekat mencari kehadiran lelaki tua tersebut hingga ke sebuah gubuk tua. Di tempat ini lelaki tua tersebut memperkenalkan dirinya sebagai seorang warga desa yang selama ini juga menjadi bagian dari orang-orang yang hampir saja bunuh diri. Dia pun menceritakan tentang pangkal bala dari kutukan yang ternyata hadir di kampung ini akibat perilaku manusianya. Adegan kemudian berganti kepada Mbak Naya yang sedang tertidur. Tiba-tiba dalam tidurnya dia terbangun dan kaget. Dan saat dia bangun, dia mendapati sedang berada di sebuah ruangan yang sangat asing. Pada momen ini dia kembali diperlihatkan dengan bertemu orang-orang di masa lalunya. Dalam kondisi yang tidak sadar, tiba-tiba dia menuju ke sebuah tali yang membuatnya kemudian menggantung dirinya hingga tewas di tempat. Sienna adalah orang pertama yang melihat Mbak Naya tewas gantung diri. Sienna sangat kaget serta histeris saat dia melihat sendiri sosok Mbak Naya telah menjadi korban selanjutnya dari kampung bunuh diri tersebut. Sienna kemudian lebih syok dan sedih dengan peristiwa yang terjadi di kampung ini. Untuk menenangkan diri, Sienna pun memakan beberapa obat penenang. Namun tiba-tiba sosok makhluk kasat mata ini muncul dan memaksa Sienna untuk memakan beberapa butir lagi dan membuat Sienna menjadi tidak sadarkan diri seketika. Dalam kondisi yang tidak sadar, Sienna kemudian dibangunkan ke sebuah momen di mana dia diperlihatkan dengan peristiwa yang terjadi di kampung tersebut beberapa waktu yang silam. Pada waktu itu, Sienna melihat bagaimana masyarakat desa tersebut dengan sengaja menumbalkan salah satu masyarakatnya agar desa tersebut menjadi sebuah desa yang sangat makmur dan memiliki panen yang melimpah. Namun kemakmuran yang didapati desa tersebut dengan menumbalkan nyawa manusia membuat desa tersebut menjadi desa yang terkutuk karena setiap tahunnya desa tersebut akan meminta tumbal dari masyarakat yang sengaja bunuh diri. Dalam kondisi yang tidak sadar ini, beruntung Rio dan Windy berhasil menyadarkan sosok Sienna yang hampir saja meninggal akibat meminum obat penenang yang terlalu banyak. Adegan kemudian memperlihatkan jenazah Mbak Naya yang dibawa oleh beberapa orang masyarakat di tengah perayaan panen raya yang diadakan di kampung Remetuk yang dipimpin langsung oleh kepala desanya tersebut. Sementara itu, saat Sienna sedang bercerita, tiba-tiba Windy kehilangan kesadarannya. Dia mengambil sebuah pisau yang ada di rumah tersebut dan mencoba melakukan bunuh diri. Beruntung Rio berhasil menahan tangan Windy, di mana kemudian Windy berlari menuju keluar rumah. Sienna mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba pintu tertutup dan dia kembali diserang oleh makhluk tak kasat mata tersebut. Dengan penuh perjuangan, Sienna mencoba melawan makhluk tak kasat mata tersebut. Ia mencoba membunuh Sienna untuk yang kedua kalinya, di mana dengan penuh perjuangan Sienna pun berhasil meloloskan diri dari tempat tersebut dan mencari keberadaan Rio dan Windy yang melarikan diri. Adegan kemudian memperlihatkan Windy yang sedang mengamuk di tengah masyarakat yang sedang melakukan upacara panen raya. Rupanya kehadiran Windy di tengah-tengah itu membuat upacara panen raya menjadi sangat terganggu dan sangat berantakan.
Pada momen ini kepala desa pun diberitahu oleh salah satu warga masyarakat desa tersebut mengatakan bahwa dirinya harus segera menghentikan kutukan yang ada di desa Ramatuk ini, di mana orang yang hanya bisa menghentikannya adalah si kepala desa tersebut. Suasana semakin mencekam. Masyarakat desa Ramatuk beserta teman-teman dari Sienna kehilangan kesadarannya mencoba untuk bunuh diri. Beruntung Sienna datang di waktu yang tepat dan berhasil menghentikan aksi bunuh diri massal yang ada di desa tersebut. Dengan kemampuan indigo yang dimiliki oleh sosok Sienna ini, dia berhasil menghentikan bunuh diri yang hampir saja dilakukan oleh seluruh masyarakat di desa Ramatuk, termasuk oleh dua temannya tersebut. Dengan perasaan penuh menyesal, kemudian kepala desa ini melakukan sebuah keputusan yang harus dia lakukan demi membebaskan desa Ramatuk dari bunuh diri massal yang terjadi setiap tahunnya. Kepala desa Ramatuk ini pun akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya dengan terbakar bersama jenazah Mbak Naya. Dia berharap dengan pengorbanan dirinya adalah jalan untuk memutus kutukan bunuh diri yang terjadi setiap tahun di kampung Ramatuk tersebut. Sebuah akhir yang tragis dari kemakmuran yang harus dibayar kembali dengan sebuah nyawa. Dan semua ini adalah akibat dari cara mereka menubalkan jiwa yang tidak bersalah demi sebuah kemakmuran. Baiklah teman-teman, begitulah akhir cerita review jalan cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton konten saya di episode Ruang Selfie. Sampai jumpa di konten selanjutnya, tetap semangat.